Ya, salam sejahtera dan jumpa kembali di channel saya Yusagias, dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ventilation system di Airbus 320. Untuk disclaimer, pertama, untuk all images and contents use Airbus manual or material just to serve the purpose easy understanding of the system and procedure. Lalu, all material in this presentation only for discussion. Dan yang ketiga, I'm not responsible if the content of this presentation material are used for real world scenario under any circumstances. Oke, secara garis besar ventilation system di Airbus 320 itu ada 4 yang terbagi, antara lain pertama untuk ventilation untuk avionic system yang dikontrol oleh avionic equipment ventilation control. Lalu ada cargo ventilation system dikontrol oleh cargo ventilation control CVC, dan ada lavatory and galley ventilation, dan terakhir ada battery ventilation. Dan di video saya kali ini saya hanya membahas tentang avionic ventilation system ya. Dan untuk ketiga ventilation system yang lain saya akan berbahas di video terpisah di ventilation system Airbus 320 part 2. Ini adalah ventilation system, diagram ventilation system di Airbus 320. Di mana ventilation system ini, untuk avionic ventilation system ini dirancang untuk mendinginkan berbagai peralatan elektrikal maupun komponen elektronik, seperti misalnya ada avionic equipment, ada radar, ada flight instrument baik itu di captain maupun di FO side, lalu ada circuit breaker. Berbagai komponen elektrikal ini dia akan menghasilkan panas ketika beroperasi, sehingga dibutuhkan ventilation untuk mendinginkannya. Dan avionic ventilation system ini bekerja secara otomatis, dikontrol oleh avionic equipment ventilation control atau AEVC, dan dia tidak membutuhkan input dari kru ketika bekerja dalam kondisi normal. Untuk ventilation push button control sendiri ada di overhead panel, dan ada 2 push button switch, ada blower maupun ada extract. Sepanjang kedua push button ini di posisi auto, maka avionic ventilation system ini akan bekerja secara otomatis. Ada beberapa part dalam ventilation system di Airbus 320. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa part ini secara garis besar. Yang pertama itu ada skin air inlet valve, dan ada skin air extract valve, atau biasa disebut juga dengan skin air outlet valve. Dan untuk inlet valve sendiri posisinya itu ada di lower left hand side dari pesawat. Kalau untuk outlet itu ada di lower right hand side dari pesawat. Untuk skin air inlet valve ini dia electrical operate ya, dan tapi bisa juga di override secara manual. Dia akan during on ground dia akan fully open, lalu in flight dia akan fully close. Demikian juga dengan skin air outlet valve. Yang membedakannya antara inlet maupun outlet ini adalah untuk posisi outlet itu ada tambahan pintu kecil atau small flap di outlet valve. Dan small flap ini atau pintu kecil ini akan terbuka in flight ketika yang pertama skin temperature above 35 derajat, yang kedua di smoke configuration, dan yang ketiga ketika controllernya fault atau ketika aviation equipment ventilation control fault, maka pintu kecil ini, maka small flap ini atau pintu kecil ini akan terbuka during flight. Saya akan jelaskan detail dari konfigurasi ventilation system di slide yang berbeda. Oke, setelah skin air inlet valve dan outlet valve, berikutnya ada filter. Filter ini bisa disebut juga dengan demister filter. Dia ada 2 tingkatan ya.
Selain fungsi ada dua, selain untuk memfilter debu atau partikel, dia juga untuk memfilter partikel air. Tingkatan pertama itu untuk debu, yang kedua ada multi layer filter ini untuk partikel air, sehingga tidak perlu khawatir ketika di ground dan kondisi hujan, ketika skin air inlet valve maupun outlet valve ini terbuka, maka tidak perlu khawatir partikel air masuk ke dalam sistem ventilasi, karena demister filter ini mampu untuk menyaring partikel air. Yang berikutnya itu ada fan. Fan ini ada dua, ada blower fan dan ada extract fan. Dan fan ini bekerja di dua mode operation, ada mode high speed ataupun mode low speed. Karena di blower fan ini, sepanjang duct ini, saluran ventilation ini terpasang sensor pressure maupun sensor temperature. Sehingga ketika temperature-nya di atas 40 derajat, maka blower fan maupun extract fan ini akan bekerja di high speed. Sehingga, dan ketika air temperature ventilation ini di bawah 35 derajat, maka blower fan maupun extract fan ini akan bekerja di low speed. Lalu ada air condition inlet valve. Air condition inlet valve ini dia akan terbuka, lalu akan mendistribusikan udara dingin dari aircon untuk membantu mendinginkan equipment. Kapan dia akan terbuka, kapan dia akan tertutup, saya juga akan menjelaskan di slide yang berbeda. Selanjutnya, udara dari blower fan ini akan disirkulasi atau didistribusikan ke avionic equipment. Di avionic equipment ini ada avionic compartment, ada flight deck instrument, maupun ada circuit breaker panel. Setelah mendinginkan berbagai peralatan avionik ini, maka udara tadi akan didistribusikan keluar dengan bantuan extract fan. Jika ventilation system bekerja di konfigurasi open konfigurasi, maka udara panas tadi akan di-discharge overboard dengan bantuan skin air extract valve dan extract fan. Tapi jika konfigurasi dari ventilation system ini bekerja di close konfigurasi, maka udara panas yang keluar dari avionic equipment selanjutnya akan didistribusikan ke skin heat exchanger. Nah, di skin heat exchanger ini terjadi penukaran panas. Jadi, udara panas yang keluar dari avionic equipment akan didinginkan dengan bantuan udara luar di pesawat. Nah, skin heat exchanger ini letaknya di frame 12 dan 14 dari pesawat. Itu dibuat semacam dinding internal yang diisolasi secara termal dan dibaut ke rangka 12 dan 14 yang membentuk saluran setengah lingkaran yang mengelilingi upper fuselage dari pesawat. Udara panas tadi akan dilewatkan di internal wall ini, dinding internal. Selanjutnya, udara luar akan dipakai untuk mendinginkan udara panas di dalam dinding internal tadi. Ini aircraft skin. Dan terdapat juga skin temperature sensor. Nah, skin temperature sensor ini berguna untuk menentukan apakah ventilation system ini bekerja di konfigurasi open konfigurasi, close konfigurasi, ataupun partial konfigurasi. Selanjutnya ada skin exchanger inlet bypass valve. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa udara panas yang keluar dari avionic equipment ini sebagian didistribusikan ke skin heat exchanger, namun sebagian akan di bypass menuju cargo underfloor melewati skin exchanger inlet bypass valve. Sebenarnya ini bukan cargo compartment ya, ini cargo underfloor, itu lebih ke avionic bay, karena cargo compartment ventilation atau cargo ventilation itu berbeda dengan avionic ventilation. Ini lebih kepada avionic bay, karena di avionic bay itu terdapat ruang yang cukup besar, itu di mana tersimpan berbagai macam peralatan atau flight computer, sehingga perlu dijaga suhu ruangnya. Nah, dari avionic bay ini kemudian akan dikeluarkan melalui outlet bypass valve. Dia akan bercampur dengan udara dingin yang
didinginkan di skin heat exchanger, kemudian melewati blower fan dan akan disirkulasi kembali ke avionic equipment. Ini adalah proses dari close konfigurasi ventilation Airbus 320. Ini adalah diagram lengkap dari ventilation system Airbus 320. Kalau kita lihat di door page di ICAM, itu ada 4 access door untuk avionic equipment. Ada forward, ada left, ada right access door, ataupun ada F access door. Nah, dari 4 access door ini, itu tergantung dari kebutuhan ya. Jika teknik ingin mengakses navigation computer atau GPWS ataupun TICAS, dia bisa mengakses melalui off access door. Ataupun untuk right access door, misalkan dia ingin mengakses baterai maupun outer electrical. Untuk forward access door, jika teknik ingin mengakses berbagai macam peralatan pressurization komputer, ada aircon, ada pneumatic, fuel maupun landing gear. Serta untuk left hand access door, ini untuk mengakses flat crew oxygen tank bottle. Nah, dari bagan lengkap ini kita bisa lihat bahwa ini adalah skin air inlet valve, dan garis biru ini adalah udara circulate dari ventilation system yang keluar dari blower fan. Selanjutnya akan mendinginkan berbagai macam avionic equipment di pesawat, seperti ada ADIRS, ada main avionic rack, maupun ada ke flight instrument, ada overhead panel di circuit breaker, ada radar, dan peralatan lainnya. Selanjutnya setelah mendinginkan berbagai macam avionic equipment ini, udara panas ini akan dikeluarkan melewati extraction fan. Selanjutnya, jika dia open configuration, dia akan discharge overboard. Jika dia close konfigurasi, maka dia akan dilewatkan melalui skin heat exchanger. Seperti penjelasan saya sebelumnya, dari skin heat exchanger ini, kemudian dia akan dimasukkan kembali dengan bantuan blower fan untuk selanjutnya akan disirkulasi kembali ke berbagai macam peralatan avionic equipment ini. Inilah proses dari close konfigurasi. Ini adalah ICAM display untuk ventilation system. Dia merupakan part dari pressurization. Kalau kita akses ICAM pressurization page, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk ventilation system sendiri cuma ada 3 indikator, ada fan, ada inlet, maupun ada extract atau bisa juga outlet. Untuk ventilation status sendiri bisa diketahui dari perubahan warna ya. Sebagai contoh, untuk fan ini ya indikasinya itu normally white, becoming amber jika blower fault atau extract fault ataupun avionic system fault. Lalu untuk inlet maupun extract ini juga bisa diketahui dari perubahan warna ya untuk ventilation status. Sebagai contoh, jika blower fault, maka inletnya akan berubah menjadi amber, ataupun kalau extract fault, maka ekstraknya akan berubah menjadi berwarna amber. Untuk valve position status pun bisa kita amati dari display ini. Seperti contoh fully close, baik itu di ground maupun in flight. Kalau seperti ini adalah fully open ketika pesawat di ground, ataupun posisi outletnya terbuka sebagian atau biasa disebut dengan partially open atau intermediate open, hanya terjadi in flight ketika temperaturenya lebih dari 35 derajat Celcius, ataupun kondisi inlet valve in transit maupun amber failed in transit position. Inilah kondisi dari status dari valve position ataupun ventilation status yang bisa kita amati di sistem display. Untuk avionic ventilation configuration sendiri secara garis besar itu saya bagi menjadi 2. Ada normal configuration
Itu yang terdiri atas open configuration, ada closed configuration, ada intermediate atau partial configuration, maupun ada abnormal configuration, yaitu ada blower atau extract fault configuration, ada IVC atau bisa disebut juga dengan controller failure configuration, maupun ada smoke configuration. Untuk detailnya saya akan bahas satu persatu di slide berikut. Ini adalah open konfigurasi dari ventilation system, dan konfigurasi ini terjadi di ground ketika sensor temperature yang letaknya di aircraft skin itu membaca temperaturenya lebih dari 12 derajat Celcius. Ketika temperaturenya lebih dari 12 derajat Celcius, maka inlet valve maupun outlet valve ini akan terbuka. Dan udara luar ini akan dimasukkan ke dalam avionic equipment dengan bantuan blower fan. Lalu setelah dipakai untuk pendinginkan, dia akan dikeluarkan dengan bantuan extract fan, discharge overboard, keluar dari pesawat. Di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang letak daripada aircraft skin temperature sensor, dan sensor ini memegang peran penting untuk mengetahui status daripada ventilation system, karena dia yang menentukan kondisi konfigurasi itu apakah open, close maupun ada intermediate. Bisa dicek atau bisa dilihat di penjelasan di slide saya sebelumnya. Untuk close configuration sendiri, di ventilation system itu bisa terjadi di ground maupun in flight. Close configuration akan terjadi on ground jika aircraft skin temperature-nya membaca temperature di bawah 12 derajat Celcius. Maka dia akan close configuration during on ground. Namun ketika in flight, aircraft skin temperature membaca temperature di bawah 35 derajat Celcius, maka dia akan close configuration. Lalu untuk kondisi inlet sama outlet valve sendiri, dia akan tertutup. Dan udara akan dimasukkan ke avionic equipment dengan bantuan blower fan untuk mendinginkan berbagai peralatan avionik atau peralatan komputer di pesawat ini. Selanjutnya, udara panas yang keluar dari avionic equipment ini akan dibantu oleh extract fan. Dan ada dua valve di sini. Yang pertama, udara panas tadi sebagian akan dilewatkan ke skin heat exchanger untuk didinginkan. Namun sebagian lagi udara panas ini akan dialirkan ke cargo underfloor dengan bantuan inlet bypass valve. Ini sebenarnya bukan cargo underfloor ya, tapi saya lebih suka menyebutnya avionic bay. Kenapa? Karena cargo ventilation itu berbeda dengan avionic ventilation. Dia sistemnya terpisah. Dan saya juga akan membahas khusus tentang cargo ventilation di video yang lain. Oleh karena itu saya lebih suka menyebutnya dengan avionic bay. Jadi udara panas ada sebagian dialirkan ke skin heat exchanger, sebagian ke avionic bay. Nah, di skin heat exchanger ini, udara panas ini akan didinginkan dengan bantuan udara luar atau dengan bantuan aircraft skin. Bagi rekan-rekan yang belum mengikuti posisi letak dari skin heat exchanger beserta cara kerjanya, bisa dilihat di slide saya sebelumnya. Nah, udara yang keluar dari skin heat exchanger ini cukup dingin. Udara ini kemudian akan bercampur dari udara panas yang dilewatkan di avionic bay. Udara dingin tadi dan bercampur udara panas yang dilewatkan di avionic bay, kemudian akan dimasukkan kembali dengan bantuan blower fan ke avionic equipment. Ini adalah close konfigurasi. Lalu muncul pertanyaan, kenapa udara panas yang keluar dari avionic equipment ini dialirkan ke avionic bay? Kenapa tidak semua didinginkan di skin heat exchanger? Karena kita tahu bahwa ketika pesawat terbang di ketinggian 36 atau sampai 38.000 kaki, maka suhu luar atau TAT-nya itu berkisar antara minus 20 sampai minus 23 derajat Celcius. Udara ini cukup dingin sehingga
avionic bay atau ruang dari avionic bay ini harus dijaga kondisi ruangannya atau temperature ruang dari avionic bay ini harus dijaga ya, karena dalam avionic bay tersimpan berbagai, di avionic rack sendiri tersimpan berbagai macam komputer untuk pesawat, sehingga suhu ruangnya harus dijaga. Sehingga udara panas yang keluar dari avionic equipment ini sebagiannya disalurkan ke avionic bay, namun sebagian juga disalurkan ke skin heat exchanger. Berikutnya ada intermediate atau partial open konfigurasi. Dan konfigurasi ini hanya terjadi ketika pesawat in flight. Dan aircraft skin temperature sensornya itu membaca temperaturenya lebih dari 35 derajat Celcius. Maka dia akan masuk dalam intermediate konfigurasi. Nah, intermediate konfigurasi ini sama dengan close konfigurasi. Hanya ada sedikit tambahan, yaitu di skin air outlet valve atau extract valve ini, dia akan pintunya akan terbuka sebagian, ada pintu kecil di flow valve atau outlet valve, dia akan terbuka sebagian ini. Hingga udara panas yang keluar dari avionic equipment ini, dia akan sebagian dibuang keluar melalui small flap ini, pintu kecil, sebagian dialirkan ke skin heat exchanger untuk didinginkan, dan sebagian lagi akan dialirkan ke avionic bay untuk menjaga suhu ruang dari avionic bay. Inilah close konfigurasi, maksud saya ini adalah intermediate konfigurasi dari ventilation system di Airbus 320. Untuk abnormal konfigurasi di ventilation system Airbus 320 ini, yang pertama saya akan bahas tentang blower maupun extract valve konfigurasi. Di saluran air ventilation, terutama yang keluar dari blower fan ini, ditempatkan dua sensor ya, ada sensor temperature maupun sensor pressure. Fungsinya untuk memproteksi air ventilation ini agar tidak overheat maupun tidak low press, karena dibutuhkan pressure yang cukup untuk mendistribusikan udara ini untuk mendinginkan berbagai peralatan avionic equipment, sehingga ditempatkan dua sensor di saluran ventilasi ini yang keluar atau setelah dari blower fan ini, ada temperature maupun ada pressure. Di extract fan pun, di saluran extract fan pun demikian, ada pressure, ada sensor pressure yang ditempatkan untuk mendeteksi apabila saluran buangnya ini yang melewati extract fan ini low press. Dan berikutnya ada sensor yang ditempatkan di depan extract fan itu smoke warning sensor untuk mendeteksi apakah saluran ventilasi ini ada kemungkinan smoke. Sehingga apabila push button control di override panel di bagian ventilation ini, khususnya untuk blower valve, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan overheat di saluran ventilasi ini, ada duct overheat, itu biasa temperatur lebih dari 62 derajat Celcius, atau ada kemungkinan blowing flow-nya low press. Lalu ada smoke warning activate ataupun avionic equipment ventilation control power supply-nya fault. Maka blower push button light-nya akan fault amber. Dan recommended action adalah dia harus di push untuk pindah ke posisi override position. Ketika blower push button di posisi override position, maka yang terjadi adalah air conditioning inlet valve yang semula adalah tertutup, maka dia akan terbuka. Air conditioning inlet valve ini akan terbuka. Lalu yang kedua adalah inlet bypass valve ini akan tertutup yang menuju avionic bay. Lalu yang ketiga adalah blower fan sendiri akan stop. Di blower fan push button control ini, dia akan mengontrol aircon inlet valve maupun blower fan. Lalu dia akan mengirim sinyal ke controller, ke IVC untuk menutup inlet bypass valve. Ini yang terjadi ketika
blower volt. Sehingga udara dingin yang dari aircon ini akan dibantu untuk disalurkan ke avionic equipment untuk mendinginkan berbagai peralatan komputer di pesawat ini. Selanjutnya dia akan dilewatkan dengan bantuan extract fan untuk didinginkan di skin heat exchanger. 100%-nya disalurkan ke skin heat exchanger karena inlet bypassnya close. Dan setelah keluar dari skin heat exchanger, dia akan dimasukkan lagi ke avionic equipment. Dan extract fan-nya tetap jalan ya. Jadi ketika blower di off-ride, yang off hanya blower fan-nya aja. Ini untuk kondisi blower volt konfigurasi. Lalu bagaimana jika kondisinya, sebagai tambahan, ketika blower push button switch ini di override position, maka atau ketika blower volt ini, maka yang terjadi adalah di sistem display di bagian ventilation fan yang semulanya putih, berwarna putih ini akan berubah menjadi amber. Lalu inletnya pun yang semula berwarna putih ini akan berubah menjadi amber. Ini menandakan bahwa ventilation system ini bekerja dalam kondisi blower volt configuration. Lalu bagaimana jika ventilation extract volt? Jika ini yang terjadi, maka ada kemungkinan yang pertama itu ada low press di saluran extract ventilation ini yang keluar dari avionic equipment. Yang kedua ada smoke warningnya nyala. Dan yang ketiga ada kemungkinan avionic equipment ventilation controlnya fault, power supply-nya fault. Jika ini yang terjadi, maka extract push button switch-nya akan di-push lalu masuk ke off-ride position. Jika kondisi extract di off-ride position, maka aircon inlet valve-nya akan terbuka dan inlet bypass valve atau skin exchanger inlet bypass valve yang menuju avionic bay ini akan tertutup. Ini sama persis dengan kondisi blower volt. Tapi bedanya adalah baik blower fan maupun extract fan ini tetap running atau tetap jalan. Ini yang membedakan. Sehingga udara dari aircon ini akan dimasukkan untuk membantu mendinginkan avionic equipment dan menjaga tekanan di dalam ventilation system. Dan udara panas yang keluar dari avionic equipment ini akan 100% didistribusikan ke skin heat exchanger untuk didinginkan. Dan kalau dilihat di sistem display, maka ventilation yang awalnya normally white ini akan berubah menjadi amber, lalu extract pun demikian, dia akan berubah menjadi amber. Ini untuk kondisi extract volt. Lalu bagaimana jika blower dan extract volt light ini nyala? Maka yang terjadi adalah blower dan extract button switch akan di-push sehingga dia masuk ke dalam override position. Ketika di override position, maka yang terjadi adalah aircon inlet valve-nya terbuka karena blower push button switch di posisi override ini dia akan mengirim sinyal untuk membuka aircon inlet valve. Setelah itu skin exchanger inlet bypass valve yang menuju avionic bay ini akan tertutup dan controller akan mengirim sinyal yang lain untuk menutup skin exchanger isolating valve. Jadi ada 3 kondisi ya, ada aircon inlet valve terbuka, inlet bypass valve tertutup, dan isolating valve tertutup. Untuk blower fan sendiri dia akan stop dan extract fan akan continue running. Lalu tambahannya, ketika blower dan extract push button switch di override position, maka dia akan memberikan sinyal untuk small flap, internal flap di skin air outlet valve-nya akan terbuka. Yang kecil ya. Ini dia akan terbuka sehingga udara dari air condition ini akan dimasukkan ke dalam untuk mendinginkan berbagai peralatan komputer maupun avionic equipment. Setelah itu, udara panas ini akan dikeluarkan dengan bantuan extract fan karena dia masih running dan langsung di discharge overboard, keluar dari pesawat melewati small internal flap yang ada di skin air outlet valve.
Ini adalah konfigurasi ketika blower dan extract volt. Lalu untuk sistem display sendiri, itu inlet, outlet maupun ventilation, itu normally white akan berubah menjadi amber. Dan kondisi ini sama persis dengan kondisi smoke configuration. Hanya tambahannya untuk kondisi smoke configuration ini, gen one line yang ada di overhead panel, di emergency electrical power panel ini akan nyala. Smoke on-nya ini akan nyala. Ini menandakan adanya smoke detected in avionic ventilation duct atau adanya asap di saluran ventilasi. Oke, ya sama persis ya, dan blower fan juga akan off, extract fan continue running. Jadi udara dari aircon setelah mendinginkan langsung di discharge overboard melalui small internal flap. Untuk sistem display pun sama, semua konfigurasi ini dia inlet ventilation maupun outlet dari normally white menjadi amber, dan small internal flap di skin air outlet valve-nya akan terbuka sedikit, akan terbuka setengah ya. Ini adalah smoke configuration untuk ventilation system di Airbus 320. Lalu bagaimana jika EVC controllernya yang fault? Jika kondisi ini yang terjadi atau jika controllernya yang fault, maka konfigurasi dari ventilation system Airbus 320 ini akan mirip seperti smoke configuration. Ada 3 kemungkinan controller fault. Yang pertama, itu karena power test is not satisfactory, lalu ada EVC sendiri not supply, dan terakhir itu valve position disagree dengan commanded position. Untuk blower maupun extract float light-nya akan on, dan recommended action dia harus di switch to, dia harus di blower maupun extract push button switch di push untuk override position. Sehingga ketika kondisi di override position, konfigurasinya itu mirip dengan smoke configuration, di mana blower push button switch jika di override position dia akan langsung mengontrol air inlet, air condition inlet valve, dia akan terbuka. Dan berikutnya jika extract override, maka dia akan kirim sinyal untuk ke small internal flaps, ini akan terbuka. Lalu blower fan-nya akan off, dan extract fan remaining on, atau extract fan ini tetap berputar. Dan tambahannya itu skin exchanger isolating valve, jika di smoke konfigurasi dia tertutup, maka untuk konfigurasi EVC controller ini dia akan terbuka, sehingga udara dingin dari aircon ini akan dimasukkan ke ventilation system, lalu sebagian yang keluar dari avionic equipment, sebagian akan di-discharge overboard melalui small flap ini di skin air outlet valve, dan sebagian lagi akan dilewatkan ke skin heat exchanger untuk didinginkan. Kemudian dari skin heat exchanger ini akan dimasukkan kembali ke saluran ventilation untuk mendinginkan avionic equipment bercampur dengan aircon. Ini adalah konfigurasi jika controller fault untuk ventilation system di Airbus 320. Dan tambahannya, untuk skin exchange inlet bypass valve ini, dia tergantung dari posisi terakhir sebelum controllernya fault. Jadi ketika posisi terakhir dari skin exchange inlet bypass valve ini close sebelum control fault, maka dia akan maintain di close position. Namun sebaliknya, jika posisi terakhir dari posisi valve dari skin exchanger inlet bypass valve ini terbuka sebelum control fault, maka dia akan maintain di open position, atau dia akan tetap maintain di posisi terbuka valve-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di pembahasan tentang ventilation system di Airbus 320 ini. Semoga bermanfaat. Jika ada komen, jika ada kritik, jika ada saran, silakan tulis di
komen dan saya akan berusaha untuk mereplay. Sekali lagi terima kasih dan God bless, Tuhan berkati.